Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aktsir minal istighfari. Wa aktsir, dan perbanyaklah olehmu minal istighfari, daripada membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk banyak membaca istighfar? Taba'an lil Qur'anil azimi, halnya mengikuti kepada Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim. Jadi gimana dalam Al-Quran ada ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi Al-Quran sudah memerintahkan kita suruh banyak baca istighfar, begitu ya. Nanti faedah-faedahnya, hikmah-hikmahnya kita banyak baca istighfar akan dibahas nanti di bawahnya. Suruh banyak baca istighfar. Quran merintah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita banyak baca istighfar, mohon ampun. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis ya, min riwayatil Bukhari, daripada riwayat Imam Bukhari, ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku la astaghfiru, pasti memohon ampun aku, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi wa atubu ilaihi, dan aku bertobat ilaihi, kepada Allah, fil yaumi, di dalam satu hari, sab'ina marratan, 70 kali. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu dalam sehari berapa istighfarnya? 70. Ya. 70 kali Rasulullah baca istighfar. Ya. Wa fi riwayatin li muslimin, dan wali muslimin, dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inni la yughanna ala qalbi, wa inni, dan sesungguhnya aku, yaitu la yughanna, pasti ya, dikayakan apa ala qalbi, hatiku, wa inni, dan sesungguhnya aku la astaghfirullah, pasti meminta ampun aku kepada Allah Ta'ala, mi'ata marratan, 100 kali. Jadi berapa itu? Ada dua riwayat. Rasulullah dalam satu hari 70 kali baca istighfar, ada riwayat lain 100 kali baca istighfar. Kita berapa kali istighfarnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas HP sekarang ya. Udah nggak ada kalau dulu Allahumma lantas jalan. Sekarang assalamualaikum Allahumma lantas HP. Lihat HP, lihat WA. Ya. Kalau nggak dari kantongnya dicap ya, dilihat. Kenapa? Tadi bergetar WA-nya. Hal gitu ya. Begitu assalamualaikum langsung HP. Gitu. Sekarang bayangin coba. Oh, alhamdulillah Ustaz, saya beres salam, assalamualaikum warahmatullah, baca istighfar berapa kali? 3 kali. 5 kali sholat, berarti baru berapa? 15. Masih banyakan siapa? Rasulullah. 70, malah riwayat Muslim mengatakan 100. Siapa kita ya? Orang soleh bukan. Ya, wali bukan. Dijamin ahli sorga juga kagak. Dijamin gak ahli sorga? Kagak ya. Dijamin ahli sorga kagak. Dijamin oleh Allah diampunin dosa-dosanya kagak. Walaupun gak baca istighfar udah ya. Ocit, gak usah baca istighfar, ente udah dijamin dosa ente. Ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, dijamin pokoknya.
Udah diampunin walaupun dibaca istighfar. Bil bisyarah wal yakin. Gitu ya. Nggak, belum pernah tuh kita dijamin sorga, dijamin diampunin dosanya. Bayangin Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin ahli sorga. Rasulullah dijamin, hai Muhammad, dosamu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Aku ampunin, tidak perlu baca istighfar, aku ampunin udah. Dosa Rasulullah. Ahli sorga, seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia yang agung, Habibullah, kekasih Allah, Sayyidul awwalin wal akhirin. Bayangin, masih mau baca apa? Istighfar. Tiap hari paling sedikit 100 kali, riwayat yang lain Bukhari 70 kali. Nah sekarang siapa gitu ya? Alhamdulillah istighfar habis sore waktu 3 baru 12 kali. Ya Allah, ya. Dikit bener kita baca istighfarnya ya. Kalah oleh Rasulullah. 15 kali kita baru. Kalau 5 waktu. Ya. Rasulullah tuh 70 100. Wali Ibni Hibban, dan di dalam hadis riwayat Ibni Hibban, inna sesungguhnya kita, yaitu kunna ada kita, yaitu la na'uddu pasti menghitung kita li Rasulillahi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi di dalam satu majlis, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, mi'ata marratan 100 kali. Gitu ya. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, para sahabat ngitungin. Jadi setiap Rasulullah duduk itu dihitung oleh para sahabat, berapa sih Rasulullah baca istighfarnya, dihitung, inna kunna lana'uddu, dihitung oleh kami. Ternyata Rasulullah dalam satu majelis, kalau beliau duduk, beliau tidak kurang baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, nggak kurang itu Rasulullah ya. Jadi bahasa katanya baca istighfar 100 kali. Ya, itu Rasulullah tuh. Ya. Wa fi wasiyati sayyidi, dan di dalam wasiat tuanku guru Abil Hasani Ali Asy-Syadzili, tuanku guru Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, moga-moga merahmati kepada beliau siapa Allah Subhanahu wa taala, alaika bil istighfari, atasmu. Kalau bahasa alaika itu kalau ilmu nahu namanya wajib. Wajib atasmu untuk membaca istighfar. Wa illam yakun, walaupun tidak ada hunaka di sana dan bun apa dosa. Wa'tabir, dan ambillah ibarat, ambillah contoh olehmu ya, bistighfaril ma'sumil akbari sallallahu alaihi wasallam, dengan istighfar al-ma'sum, orang yang dijaga, al-akbari yang besar, yaitu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dal bisyarati, setelah diberikan berita gembira, wal yaqini, dan yakin, bimaghfirati, dengan pengampunan, ma sesuatu atau dosa, ma taqaddama ya, yang telah lalu dosa tersebut, min danbihi, daripada dosa-dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'akhkhara, dan sesuatu yang akan datang dosa tersebut. Gitu ya. Jadi kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, kita diwajibin baca istighfar walaupun kita nggak ada dosa. Tapi nggak mungkin ya kita ya, mustahil kita nggak punya dosa. Kenapa? Kita banyak dosanya, mata kita dosanya banyak, kan kita keluar mulu.
Di luar ngeliat perempuan, dosa udah. Gitu ya. Kuping kalau ngobrol kadang-kadang ngedengerin orang ngomongin orang, dosa. Mulut ngomong nggak bagus, dosa. Mustahil kita bersih dari dosa. Dianjurin kita banyak baca istighfar. Seperti kita mengambil contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Ma'sumil Akbar, yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah diberikan berita gembira daripada ahli sorga, wal yakin, dan diberikan yakin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu keyakinan dan berita gembiranya? Wahai Muhammad, bahwa aku mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Walaupun tidak baca istighfar oleh Allah, Rasulullah udah diampuni dosanya. Gitu ya. Jadi kalau Rasulullah aja begitu oleh Allah diampunin dosa-dosanya, tetap Rasulullah baca istighfar. Kenapa kita sebagai umatnya tidak mau baca istighfar? Gitu ya. Tuh. Kalau saya baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 33 kali. Ya, takut ada ucapan kita yang keluar dari i'tiqad, ada kretek hati kita yang keluar dari i'tiqad, dan itu menurut Allah kita sudah murtad. Gitu ya, dalam ilmu Allah kita buru-buru baca syahadat 33 kali. Kemudian setelah syahadat 33 kali kita baca istighfarnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. Udah beres istighfar Nabi Adam 33, kita ganti maka istighfar Nabi Yunus alaihi salam 33, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu ya. Udah beres 33, kita baca Sayyidul Istighfar. Istighfarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah berapa itu jumlahnya? 33, 6 ya. Belum nyampe 100 belum. Udah 100 ya. Udah 100 sudah. Tambah lagi kita baca istighfar buat diri kita. Buat kedua orang tua kita. Buat anak istri kita. Buat keluarga kita. Buat guru-guru kita. Dan buat kaum muslimin muslimat, mu'min mu'minat ahya minhum wal amwat. Apa kalimatnya yang sering kita baca? Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 33. Ente udah dapat ridhonya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat seluruh dunia dari mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Kalau ente baca itu kalimat, udah berapa tuh? Udah lebih tuh 100 sudah. Baca, baru dah ente istighfar yang pendek. Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya rabbi filli wali walidayya rabbi filli wali walidayya. Itu istighfar juga ya, karena Rasulullah juga baca istighfarnya rabbi filli wa tub alayya. Kita baca istighfar, kita bawa kedua orang tua kita, bapak ibu kita, supaya masuk dalam doa istighfar kita dengan kalimat yang pendek aja udah, nggak usah yang panjang-panjang. Kalau panjang nanti ente kesel. Kalau panjang nanti takut ente bosen.
Kalau panjang takut ente capek, akhirnya kesononya kagak mau baca istighfar. Yang pendek aja udah. Apa yang pendek tadi yang saya sebutin? Rabbi firli wali walidayya. Wahai Allah, ampunin dosa-dosaku dan ampunin dosa kedua orang tuaku. Rabbi firli wali walidayya. 1000 kali itu cuma setengah jam. Ente baca Rabbi firli wali walidayya 1000 kali itu waktunya menghabiskan 30 menit. Paling cepat 25 menit. Ente udah ngedoain bapak ibu ente sebanyak 1000 kali. Pernah ente doain bapak ibu ente 1000 kali belum? Ya Allah ampunin dosa bapak ibu saya. 1000 kali doain tuh. Ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. 1000 kali doain tuh. Pernah? Ya, doain begitu ya. Insya Allah. Allah gampangin semuanya. Amin. Ente punya urusan Allah gampang. Lagi kesulitan Allah kasih jalan keluarnya. Ya. Ente lagi kesulitan duit, Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka, keberkahan. Ya, udah ditambah ente mohon ampun kepada Allah, ditambah lagi ente doain kedua orang tua ente. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda bahwasanya doa yang diawali dengan mendoakan kedua orang tua itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngedoa, doain dulu bapak ibu ente. Baru ente minta yang lain. Karena apa? Itu syarat ijabah doa. Ya, adab namanya. Gitu ya. Cobain terus begitu ya. Terus baca ya, Masya Allah. Wayan bagi dan seyogianya kasratul istighfari, apa seyogianya, apa banyak istighfar inda awalil laili, ketika di awal malam, wa akhirihi dan akhir malam, wa awalan nahari dan di awal siang, wa akhirahu dan di akhir siang. Jadi kapan tuh kita disuruh banyakin baca istighfar? Awal malam, berarti kapan awal malam? Maghrib. Akhir malam, kapan? Sahur, waktu sahur. Makanya pantas Al-Quran mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak baca istighfar. Maghrib, sahur. Wa awalan nahar, dan di awal siang, kapan? Habis sholat subuh. Wa akhirahu, dan di akhir siang kapan? Habis sholat asar. Habis maghrib istighfar, sahur istighfar. Habis subuh istighfar, habis asar istighfar. Itu dianjurin tuh. Ya. Awwalal lail wa akhirahu wa awwalan nahar wa akhirahu. Dianjurkan kita baca istighfarnya pada waktu-waktu tersebut. Li hadis Ibnu Majah, karena hadis Imam Ibnu Majah, ma min hafizaini, tidaklah daripada 2 malaikat yang menjaga, yarfa'ani, mengangkat keduanya ini malaikat, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fi yaumin, di dalam satu hari, sahifatan, akan mengangkat 1 lembar daripada catatan amal orang tersebut, fayara, maka melihat Allah Subhanahu wa taala fi awwali sahifati, di awal lembaran catatan amal, wa fi akhiriha, dan di dalam akhir catatan amal, istighfaron, akan istighfar, illa, kecuali, qala Allah taala, berkata siapa Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu li abdi, sungguh telah mengampuni aku, li abdi, kepada hambaku, ma baina tarafai sahifati, sesuatu di antara 2 ujung catatan lembaran amal. Fatuba, maka berbahagialah, liman wujida, bagi orang wujida yang ditemukan, fi sahifatihi, di dalam apa? Di dalam lembaran catatan amal orang tersebut, istighfaron, akan istighfar.
Katsiran yang banyak. Oh, gitu ya. Jadi satu, baca istighfar habis maghrib dan sahur, habis subuh dan habis asar. Kenapa ya? Karena dalam hadis Imam Ibnu Majah itu setiap waktu maghrib, ya, setiap maghrib malaikat naik ke atas, begitu ya, menyerahkan buku catatan amal kita dari mulai habis subuh sampai datang waktu maghrib. Nanti habis sholat subuh, waktu subuh malaikat naik lagi ke atas menyerahkan catatan amal kita. Habis maghrib sampai menjelang waktu subuh. Fayaro fi sahifatihi torpai sahifat istighfaron. Kemudian Allah subhanahu melihat, malaikat, mana catatan amal hambaku? Ini wahai Allah. Begitu dilihat, Allah subhanahu wa ta'ala melihat ujungnya saja. Kalau di ujung awalnya ada istighfar, di ujung akhirnya ada istighfar. Qad ghafartu li abdi. Aku ampunin wahai malaikat dosa-dosa hambaku ini. Jadi cuman apa, dilihat ujungnya aja. Ya, coba lihat ujungnya tuh. Subuh gimana? Istighfar. Asar istighfar. Aku ampunin dosanya udah. Makanya dianjurin baca istighfarnya ba'da subuh, ba'da asar, ba'dal maghrib dan dan sebelum sahur. Gitu ya. Banyakin baca istighfar. Wa inda tawaqqufir rizqi, dan ketika terhenti rizki, gitu ya. Terhenti apa? Rizki. Waduh, ini obyekan nih, kagak jalan-jalan nih, begitu. Ngobyek berhenti, ya. Usaha berhenti. Perasaan duit seret bener duit. Susah bener duit, usaha susah bener usaha. Wa inda tawaqqufir rizki, dan ketika kita di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan kita rizki kita susah, duit susah, usaha susah, begitu ya, lagi dalam kesulitan, dalam kesempitan, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita, kalau ente mau digampangin duitnya, mau digampangin rezekinya, mau diberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan ente, gitu ya. Dan ente pengen dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, banyakin baca istighfar, begitu ya. Tuh. Li hadis Ibnu Hibban, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, laman lazimal istighfar, man barang siapa lazima membiasakan orang tersebut al istighfar, akan istighfar, ja'alallahu, maka menjadikan siapa Allah lahu bagi orang tersebut min kulli diqin, dari setiap kesulitan, dari setiap kesempitan, dari setiap kesusahan, mahrajan, akan jalan keluar, wa min kulli hammin, dan dari setiap kesedihan, parojan, akan kelapangan, wa razaqahu, dan memberikan rezeki Allah hu kepada orang tersebut min haitsu la yahtasibu, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahu ente enggak sangka-sangka gak? Ya. Kalau yang disangka-sangka, nang, ya, setiap akhir bulan nanang gajian, udah namanya apa? Namanya yahtasib, namanya apa? Yahtasib, cit. Udah ada hitungannya, udah ada waktunya. Akhir bulan, cit, gajian sekian juta, udah ada hitungannya, udah ada angkanya, udah ada waktunya. Tapi min haitsu la yahtasib,
tidak ada waktu. Bisa pagi datangnya, bisa siang datangnya, bisa malam datangnya. Dan jumlahnya, ukurannya juga tidak tertentu. Kadang-kadang bisa kecil, bisa sedang, bisa gede, bisa lebih gede lagi. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang sering mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, ini orang sering baca istighfar. Ini orang sering banyak baca istighfar. Apalagi kalau dia ngedoain bapak ibunya. Rabbi billi wali walidayya Rabbi billi wali walidayya Rabbi billi wali walidayya. Oh, Masya Allah, tambah berkah itu dia dah. Usahanya berkah, hidupnya berkah, segalanya berkah. Kenapa? Karena bapak ibunya dia doain. Bapak ibunya dia minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa bapak ibunya. Itu orang lebih berkah lagi hidupnya. Gitu ya. Kenapa? Karena sababul wujud. Adanya kita di alam dunia karena ada bapak ibu kita. Kalau nggak ada bapak ibu kita, nggak ada kita di alam dunia. Gitu ya. Bisa hebat kita sekarang karena ada bapak ibu kita. Kalau nggak ada bapak ibu kita yang ngebiayain, nggak ada bapak ibu kita yang semuanya nyekolahin kita, mesantren kita, tidak akan ada hebatnya kita sekarang ini. Dia doain tuh bapak ibunya, tambah berkah amat. Pokoknya hidup ente kalau pengen berkah, banyakin doa istighfar yang banyak. Istighfar ente buat bapak ibu ente yang banyak, berkah hidup. Begitu ya? Gitu. Doa jangan pelit. Doa sendiri mulu mintanya, jangan doain bapak ibu, istri ente, ya, iya, istri doain biar solehah, begitu. Anak doain biar solehah, gitu ya. Iya. Nggak setiap orang masuk masjid malaikat semua, begitu ya. Tuh bisa jadi yang masuk masjid copet juga masuk, ya, maling-maling masuk. Nggak setiap orang masuk pesantren bakal jadi orang bener. Gitu. Nah, sekarang tenang aja, udah anak gue pesantren semua, kagak didoain sama sekali. Wah, bahaya itu. Walaupun anak ente pesantren dimanapun tempat yang bagus, tetap doain anak. Begitu, doain, Masya Allah. Begitu, jangan lupa itu ya, doain ya. Tuh, doain bapak ibu kita, doain gitu ya. Walaupun masih hidup doain, semoga Allah ampunin dosanya. Allah berikan kesehatan, tambah umur, biar bisa ibadah. Itu aja udah, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, sehat walafiat, tambah umur, biar bisa ibadah, biar bisa taat kepada Allah. Begitu. Cukup gitu ya. Gitu ya. Jadi ente gimana? Jadi kalau ente sulit, susah, kesempitan segala macam, apa jalan keluarnya? Banyakin baca istighfar. Gitu ya. Wa inda wuqu'i dzanbi wallahu a'lam.